Shalom, perkenalkan nama saya Eko Santoso, saya berasal dari semester 1 Prodi Teologi. Jadi pada saat ini saya akan membahas tentang integritas. Apa sih yang dimaksud dengan integritas itu? Integritas ialah konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung suatu nilai, keyakinan, prinsip dalam beretika. Integritas dianggap sebagai kejujuran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Adapun ciri-ciri dari integritas adalah yang pertama itu jujur dan dapat dipercaya. Orang yang berintegritas pastinya adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam setiap perkataan yang ia lakukan. Yang kedua adalah mempunyai komitmen dalam hidupnya. Yang tiga, bertanggung jawab. Orang yang berintegritas memiliki tanggung jawab dalam dirinya. Ia tidak akan mengabaikan tugas apapun yang diberikan kepadanya. Yang keempat adalah menepati ucapannya. Setiap orang yang berintegritas pada dasarnya akan selalu menepati apa yang diucapkannya. Yang kelima, setia. Dalam artian di sini, orang yang berintegritas pastinya setia, baik itu pada pasangannya, terlebih lagi kepada Tuhannya. Yang keenam itu adalah menghargai waktu. Artinya orang yang berintegritas akan disiplin dalam hal waktu. Ia tidak akan pernah mengabaikan waktu yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup dalam dirinya. Adapun pengertian lain dari integritas ini adalah jati diri seseorang atau kepribadian seseorang yang merupakan lawan kata dari kemunafikan. Artinya orang yang berintegritas tidak mungkin munafik dalam hidupnya. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integritas adalah sebuah karakter, kualitas, dan kondisi yang menjelaskan dan kesatuan dengan lengkap. Adapun fungsi dari integritas ini menyangkut dua hal. Yang pertama itu fungsi kognitif, yang adalah fungsi yang meliputi moral dan jati diri seseorang. Ini meliputi akhlak dan perilaku kita. Yang kedua itu fungsi afektif, adalah fungsi yang meliputi hati nurani atau harga diri seseorang. Manfaat dari integritas ini yang pertama itu integritas secara fisik. Yang kedua, manfaat integritas secara intelektual. Yang ketiga, manfaat integritas secara emosional. Dan yang keempat dan akan menjadi pembahasan kita nantinya adalah integritas secara spiritual. Yang kelima, manfaat integritas sosial. Baik, kita akan menjelaskan tentang prinsip atau manfaat dari integritas spiritual. Apa sih yang dimaksud integritas spiritual? Yaitu integritas yang membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan, kegagalan yang pernah dialaminya. Artinya orang yang berintegritas akan bijaksana dalam menghadapi keberhasilan dan kegagalannya. Ia tidak akan bertindak semena-mena atau terpuruk begitu lama, tapi ia lebih bijaksana dan ia tidak akan sombong saat ia berhasil. Adapun kesimpulan dari pembahasan tentang integritas ini, kita sebagai seorang muda Kristen yang akan nantinya menjadi hamba Tuhan dan guru agama, kita harus memiliki sifat integritas dalam diri kita, agar apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan pada jemaat maupun siswa-siswa kita nantinya itu dapat kita pertanggungjawabkan
dan kita dapat dipercaya oleh orang lain. Semoga melalui video ini kita dapat memahami tentang integritas dan menjadi orang yang berintegritas dalam hidup kita. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.